Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal qudwata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda an naqtadih. Wa qala Allah azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-'adah al-syarh bil lughah Arabiyyah wala Indonesia. Indonesia. Naam. Fahadihi muhadaratul ula. Muhadaratul ula indi, pertemuan yang pertama binisbati ana, ya, untuk jadwalnya ana. Dan insya Allah kita akan mengkaji kitab yang mulia ini. Sebetulnya kitabnya kecil, ya, ini syarah penjelasan dari kitab yang kecil. Izin pinjam, afwan. Ini aslinya kitabnya setipis ini, nggak tebal, ditulis oleh orang yang usianya sudah 700 tahun lebih. Jadi ilmu ini diwariskan dari generasi ke generasi, usianya sampai saat ini 700 tahun lebih atas izin Allah, menunjukkan bahwa penulisnya ikhlas dalam menulis ilmu. Begitupun kita, kalau kita ingin abadi, maka ikhlaslah dalam belajar. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia. Man yahfadillaha firraha yahfadhu fi asyiddah. Siapa yang menjaga Allah dalam kondisi mudanya, dalam kondisi hidupnya, dalam syarah yang lain, maka Allah akan menjaga dia dalam kondisi tuanya atau dalam setelah kematiannya. Baik, kitab ini namanya Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Maksudnya 100 bait yang disusun untuk menjelaskan sirah Nabi dari awal sampai akhir. Ditulis oleh Al-Allamah Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Meninggal tahun 792 Hijrah. Lahir tahun 731 Hijrah. Berarti kurang lebih masa hidupnya 70 lebih lah, 70 tahun. Berarti kalau usia antum berapa sekarang? Ya 15, 17, 18, 19. Kurang lebih berarti jatah waktu kita di dunia 50 tahunan lagi kalau nyampe. Kalau nyampe, maka pastikan waktu yang diberikan Allah ini tidak percuma. Karena hal yang paling berharga bagi manusia adalah waktunya. Seberapapun uang yang dia punya bisa dicari, seberapapun sakitnya bisa hilang, mentok-mentoknya meninggal. Tapi waktu, seberapa sedikitnya waktu antum bisa balik nggak? Lah. Maka dari itu para ulama sangat menghargai waktu. Selalu mengucap syukur kepada teman yang menghibahkan waktunya untuk dia. Jadi kalau antum punya teman, mau duduk ngobrol barang 5 menit, 10 menit, maka bersyukurlah kepada Allah, kemudian kepada dia. Karena dia sudah memberikan hal yang terbaik untuk antum, yaitu waktunya. Ya, harusnya 10 menit, 5 menit dipakai untuk ngaji, untuk apa, dia berikan waktunya untuk antum. Taib. Matan ini ada 100 bait. Dan insya Allah kita akan kaji satu demi satu, yang mana di dalam buku ini matan tersebut
dijelaskan oleh Ustadzuna Dr. Muhammad ibn Muhammad Al-Iwaji hafizahullah. Syekh Muhammad ini, Ustadz Doktor itu bahasa Indonesia itu Profesor Doktor Muhammad ibn Muhammad Al-Iwaji, jazakallahu khairan, hafizahullah taala. Beliau ini Ustadz Bikismit Tarikh Bikulliyati Dakwah Usuluddin bil Jamiatil Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Dulu ini dicetak saat beliau masih menjadi profesor. Jadi ini dicetak kurang lebih sekitar 10 apa 20 tahun yang lalu, anak kurang tahu. Dan di saat anak kuliah di sana, di Kisim yang beliau ngajar, beliau bukan lagi profesor tapi beliau Rois Kisim itu apa bahasa Indonesianya? Mana? Musyrif. Ustaz Elan, ma makna Rois Kismut Tarikh? Bukan rektor, apa ya? Mana yang mau kuliah? Ini jurusan di Usuluddin itu ada yang namanya jurusan Tarikhul Islam, sejarah Islam. Dia ketua profesor. Jadi ini ada profesor-profesor, dia ketuanya. Apa dalam bahasa kampus? Kebayang nggak? Ya berarti dia profesornya profesor. Fahimtum syabab? Nah, jadi maksudnya ana ingin jelaskan bahwa kitab ini bukan dikarang oleh orang yang suka tidur. Ya, ini dikarang sama orang yang suka belajar. Dan alhamdulillah ana sempat belajar dengan beliau 2 semester dalam kelas dan menamatkan kitab ini alhamdulillah dalam satu muhadharah khassah dalam daurah syitaiyah. Jadi kalau di Madinah ada daurah musim panas, daurah musim dingin. Biasanya antara 5 sampai 7 atau 8 hari sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di antara daurah tersebut ada pelajaran sirah dan mereka pakai kitab ini. Nah, ini kitab alhamdulillah ana selesaikan. Insyaallah kita akan baca sedikit demi sedikit. Baik. Itu pembukaan. Kemudian yang selanjutnya, dikarenakan ana juga sebagai kasih ospi, maka ana membuat sayembara bagi yang mau. Yang enggak mau tidak mengapa. La haraja alaikum liman raghiba anhu. Apa itu? Menghafal bait. Menghafal bait. Hanya baitnya saja. Insya Allah kalau yang hafalnya 100 bait dapat poin prestasi dari ana khusus kasih ospi 100 poin prestasi. Tapi kalau nggak tamat maka disesuaikan dengan hafalannya masing-masing. Batas waktunya kapan? Sebelum ujian semester akhir. Setoran sekali duduk. Jadi kalau semester akhir bulan apa? Agustus, Juli. Ya antara itulah. Maka sebelum itu boleh bebas, misalnya mau minggu depan saat ana sudah hafal. Karena ana pernah menghafal mutun. Karena ini bagian dari hafalan mutun Masjid Nabawi. Boleh. Tapi untuk yang hafalannya baru setengah-setengah, 5 bait, 3 bait, maka ditabung dulu sampai sekitar sebulan atau 2 minggu menjelang ikhtibar akhir, baru nanti disetorkan sekali duduk. Antum dapat berapa misalnya? 50 bait? Alhamdulillah. Lumayan. Syukur-syukur bisa menghapus poin negatif telat-telat pergi ke masjid. Syukur-syukur. Baik. La nutila fil kalam, kita tidak memperpanjang muqaddimah, nabda insyaallah. Dan muhadharah ini selain kita akan baca bait, kita akan syarah bait, nanti akan ada yang membaca ya. Akan ada qari yang membaca matan, lalu kemudian ana akan jelaskan ya. Oleh karena itu ana berharap teman-teman santri-santri ini bawa kurrosah khosoh, Masya Allah ini mumtaz ya, bawa buku tulis khusus, maklumah itu ditulis ya, sebagaimana kata Ali, marwi an Ali wallahu a'lam ya, ilmu itu kalbahaim, ilmu itu seperti hewan ternak, harus diikat, kalau enggak nanti hilang. Fikum soal, sebelum ana bertanya, ada yang sebelum ana mulai ada yang bertanya?
Taib, idzan nabda insyaallah. Taqarrab. Cek. Ada mic lagi enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'izz al-hanafi rahimahullah ta'ala fi nadhihi. Alhamdulillahil qadim al-bari. Nyala enggak? Thumma salatuhu 'ala al-mukhtari wa ba'daha kasirat al-rasul. Radubatan jasad al-fusuli. Tawdiluhu fi 'ashir al-fadili. رابع الأول عام الفيل لكنما الأشهر الثاني عشر في يوم الاثنين طلوع الفجر ووافق 20 من نيسان وقبله حيوان حالا. Untuk iqra al-muqaddimah. Muqaddimahnya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad ba'atha Allah bi hadhihi al-ummati khairal rasul wa sharafa ummatihi bi sharfi rusuliha. والله أمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واضطرار العباد إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به فوق كل ضرورة فلا سبيل للسعادة والفلاح والآخرة إلا على يديه فهو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ مراد الله فيجب على كل عبد أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يدخل به في عيال أتباعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في هذا بين مستقيم ومستكبر ومحمود. Barakallahu fiik. Jadi yang dibaca jazakumullahu khairan akhul fadil itu adalah muqaddimah dari penulis matan yang hidup di era sekarang. Jadi matan yang akan kita baca selain punya riwayat dari Syekh Iwaji rahimahullah taala, ini juga diriwayatkan dari Syekh min masyayikhina Abdul Muhsin bin Abil Qasim, imam dan juga khatib Masjid Nabawi. Beliau mengatakan bahwa saking pentingnya sirah Nabi, setiap kita wajib untuk mengetahuinya. Mengapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau. Kalau kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, maka kita harus tahu ceritanya beliau. Kemudian dijelaskan lagi oleh beberapa masyayikh, sirah itu selain ilmu yang penting, ilmu yang menyenangkan. Ini bukan hanya menyenangkan didengarkan oleh kaum muslimin, bahkan non muslim sekalipun kalau dengar sirah Nabi SAW itu yatamatta bihi, dia senang. Ya, dan di situ juga dijelaskan, nanti ada periwayatannya cukup panjang tapi kita lewat, nanti insyaallah antum baca sendiri. Jadi beliau An-Nazim rahimahullah, Al-Muallif rahimahullah meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Baik, nabda insyaallah. Tolong ulang nazam yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-'izz al-hanafi rahimahullah ta'ala fi nadhihi. Alhamdulillah qadim al-bari thumma salatu 'ala al-muhtari. Hasbuk, jazakumullah khairan. Baik. Qala an-Nazim Ibnu Abil Izzi, berarti anaknya Abil Izzi. Siapa nama aslinya? Ali
ibn Ali ibn Muhammad ibn Abil Izzi. Ulang. Ali ibn Ali ibn Muhammad ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Al-Hanafi ini apa? Madhab fikihnya Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dalam nazamnya beliau berkata rahimahullah, alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Beliau memulai dengan memuji Allah, alhamdulillah al-qadim al-bari. Masalahnya di dalam kalimat ini, jadi Ibnu Abil Izzi ini ada yang pernah dengar namanya? Angkat tangan. Ini hadiah atau apa? Hadiah untuk yang jawab. Sahih. Sahih? Liman hada? Sahih? Taib. Man sami'a Ibnu Abil Izzi qablahu. Siapa yang pernah dengar karya dari Ibnu Abil Izzi sebelum karya ini? Ada salah satu karya yang paling masyhur. Mana? Aqidah Thahawiyah. Enggak ada yang ini. Malu-malu. Jangan malu-malu. Ibnu Abbas ketika ditanya sama temannya, wahai Ibnu Abbas, kenapa Anda bisa memahami dan menghafal begitu banyak ilmu? Ibnu Abbas anaknya siapa? Al-Abbas. Mumtaz. Al-Abbas siapa? Paman Nabi SAW. Berarti Ibnu Abbas siapanya Rasul? Sepupunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumtaz. Ibnu Abbas itu gelarnya Al-Bahru. Kata para ulama dikatakan Al-Bahru. Dikatakan juga Hibrul Ummah. Al-Bahru apa artinya? Lautan. Kenapa? Saking banyaknya hafalan beliau. Kenapa dikatakan Hibrul Ummah? Apa hibr artinya? Tinta, tintanya umat. Kenapa dikatakan tintanya umat? Setiap karya umat Islam pasti ada nama Ibnu Abbasnya. Ditanya sama temannya Ibnu Abbas, kenapa Anda bisa begitu banyak faham dan hafal? Kata Ibnu Abbas apa? Ilmu itu datang kepada lisanun saul wa qalbun aku, lisan yang nggak malu bertanya, hati yang fokus memahami ilmu. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu ilmu nggak datang. Taib. Al-Qadim. Di sini dikatakan oleh pensyarah oleh Syekhina Muhammad Al-Iwaji fidhullah taala bahwa Al-Qadim ini lafadz yang digunakan oleh mutakallimin, oleh ahlul kalam. Apa itu Al-Qadim artinya? Al-Qadim itu yang terdepan. Al-Qadim itu yang terdepan. Dan nama ini diperselisihkan oleh para ulama. Maksudnya diperselisihkan tuh apakah dia layak dipakai untuk berdoa atau tidak. Adapun para ulama sepakat bahwa nama ini bukan nama dari nama-namanya Allah. Karena di antara salah satu perkataan, katanya Syekh Albani rahimahullah, perkataan yang sangat panjang, kata beliau, Al-Qadim itu artinya Al-Mutaqaddim, orang atau sesuatu yang mendahului sesuatu. Siapa yang duduk di sini sebelum ana? Ada kan? Itu artinya Al-Qadim. Berarti orang yang pertama kali duduk di sini dialah Al-Qadim. Berarti sebelumnya ada yang duduk lagi. Adapun Allah, apakah sebelumnya ada sesuatu yang maujud? La. Maka dari itu di sini disebutkan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah tidak menggunakan kata Al-Qadim, tapi Allah menggunakan kata Al-Awwal. Al-Awwal. Atau Nabi SAW mengistilahkan Allah sebagai Al-Awwal, yang paling pertama.
Tapi Ustadz, apakah Al-Qadim ini nggak boleh dipakai? Sebagaimana tadi Anda sampaikan, ada khilaf. Dan ini dipraktekkan ya, diantaranya oleh Abu Nuaim. Ini salaf ya. Oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, oleh Ibnul Qayyim, oleh Syihabuddin Ahmad Imad Al-Aqfasahi, kemudian oleh As-Safarini dan beberapa ulama lainnya. Menurut Syekhuna, kata beliau, Al-Qadim mungkin yang dipakai oleh Nazim Ibnu Abil Izzi artinya bukan nama Allah, tapi kabar. Jadi penulis ingin mengabarkan bahwa Allah yang paling terdepan, sebelumnya nggak ada apapun. Maksudnya bukan sebelumnya, dia ada sebelum yang lain ada. Itulah Al-Qadim. Jadi kalau ditanya apakah Al-Qadim adalah nama dari nama Allah, jawabannya bukan. Tapi apakah boleh dipakai? Dalam beberapa kondisi boleh. Tapi yang lebih utama, gunakan lafadz yang dipakai oleh syariat, yaitu apa? Al-Awwal, yang maha pertama. Karena kalau Al-Qadim dipakai oleh mutakallimin, dan mutakallimin ini memiliki kecondongan bahwa sebelum Allah atau Allah sendiri memiliki sebab terjadinya. Rumit lah intinya. Apakah Allah maujudnya butuh sebab? Enggak butuh. Apakah Allah sama dengan air yang ada dalam botol ini, harus ada sebabnya supaya jadi maujud? Enggak. Oleh karenanya, kalau ingin menggunakan maka gunakanlah al-awwal. Jadi dalam bait di sini dikatakan Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal muhtari. Ini bab di mana penulis ingin mengabarkan kepada kita bahwa Allah yang paling terdepan. Kemudian beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal, istamir. Wa ba'daha kasiratul rasuli anwatul qudasatul rasuli. Istamir. Mauliduhu fi 'ashiril fadili rabi'il awwal 'amal fihi. Syukran, jazakallahu khair. Ini yang mau matannya yang tipis itu sajil ismaka. Siapa yang mas'ul ini muhadarah? Kism apa? Ibadah. Rais kism ibadah man? Rais kismu ibadah, Rais kismi ibadah man? Maafi? Aliandra, wa ashabuka sajil isma al-asma'a alladzina yarghabuna fi tahsil ilal matan, fi tahsilil matan. Kasih waktu aja. Misalnya dari kapan sampai kapan nanti tergantung al-akh Aliandra yang mau matannya. Jadi kalau misalnya qari baca di depan antum bisa ngelihat, oh ini maksudnya. Nanti kita printkan di kantor insyaallah bagi yang mau, tidak memaksa. Kalau yang mau daftarkan namanya ke Bang Aliandra dan teman-temannya, nanti tergantung mereka ngurusnya gimana, kasih tanggal mau dari kapan sampai kapan, nanti kabari ke kita. Yang penting jangan mendadak, insya Allah nanti kita printkan gratis. Karena di masjid nggak boleh jualan kan? Kalau di kantor kesantrian beda cerita. Makanya pastikan daftar di masjid, karena nggak dipungut biaya. Taib, qala an-Nazim rahimahullah, wa ba'duha kasiratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli mauliduhu fi ashiril fadili rabi'il awwali amal fili. Beliau mengatakan setelah hamdan wa syukran wa salatan ala rasul, beliau mengatakan bahwa nazam ini merupakan fusul, beberapa tafsilat. Tafsilat itu apa? Pasal penjelasan terperinci. Jadi nanti akan dikabarkan kapan lahirnya Nabi, bagaimana kejadiannya, kapan hijrahnya Nabi, bagaimana kejadiannya. Tapi mujazatan, dirangkum. Jadi tetap ditafsil, dijelaskan, tapi dirangkum. Mauliduhu fi ashiril fadili, beliau lahir pada hari yang ke-10 menurut Nazim.
al-fadili yang mulia, yang utama. Pada bulan apa? Rabi'il awwali amal fili, di bulan Rabi'il awal. Taib. Di sini dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan tanggal lahir Nabi. Yang pertama, Ibnu Abil Izzi mengatakan tanggal berapa? 10 Rabiul Awal. Taib. Kemudian dikatakan Ibnu Ishaq, beliau berkata bahwa Nabi SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi zaman dulu orang Arab sudah memiliki penanggalan bulan, tapi belum memiliki penanggalan tahun. Maka dari itu Nabi lahir di tahun gajah, karena belum ada penanggalan tahun. Tapi mereka tahu ini bulan apa? Rabiul Awal. Ini bulan apa? Rajab. Ini bulan apa? Sya'ban. Ini bulan apa? Ramadan. Maka ada ceritanya di mana bulan-bulan haram ini digeser. Kenapa? Karena mereka udah mau perang. Misalnya saudaranya dibunuh. Ternyata besok hari udah masuk bulan haram, kan nggak boleh berperang. Akhirnya dia ngarang, enggak, ini bukan Rajab, tapi ini masih sebelum Rajab apa? Apa? Jumadil Akhir. Ini masih Jumada, belum Rajab misalnya. Maka dari itu ketika Nabi diutus, bulan itu kembali ke tempatnya. Taib. Ini perkataan yang kedua. Jadi perkataan yang pertama, tanggal berapa Nabi lahir? 10 Rabiul. Perkataan yang kedua, 12 Rabiul Awal. Perkataan yang ketiga, annahu wulida fi tsamin min Rabiul Awal. Tanggal berapa? 8 Rabiul Awal. Ini perkataannya Imam Malik dan Uqail dan Yunus dari Az-Zuhri dari Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Tanggal 8. Taib. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat berarti annahu sallallahu wulida li ashri layali khalwani minhu kama taqaddam wa huwa ra'in nazim. Pendapat selanjutnya yaitu tanggal 10 sebagaimana Ibnu Abil Izzi. Pendapat selanjutnya annahu wulida yaumal itsnain fi awwali syahri Rabiul Awal. Ada yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Rabiul Awal. Pendapat selanjutnya wulida lailataini khilta min syahri Rabiul Awal. 2 hari penghujung Rabiul Awal. Pendapat selanjutnya sab'i asyarah lailah khalat min Rabiul Awal. 17 hari sebelum Rabiul Awal berakhir. Pendapat selanjutnya thamani asyarah malam ke-18. Pendapat sebelumnya setelahnya thamani baqin 8 hari menjelang berakhirnya Rabiul Awal dan beberapa pendapat yang lain. Oleh karena itu hari lahir Nabi ini tidak disepakati. Tanggal lahir Nabi ini tidak disepakati. Ada banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Hanya saja ada beberapa pendapat yang dikuatkan dengan riwayat. Ya, yang mana ini diriwayatkan dengan riwayat yang tidak sahih ya, tapi mendekati hasan. Dikatakan di sini bahwa riwayat yang mendekati hasan atau yang paling kuat sanadnya yaitu pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Mengapa? Karena riwayatnya banyak dari Imam Malik, dari Uqail, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri. Ini Az-Zuhri seorang ulama besar terkenal. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im ibn Adi rahimahumullahu jami'an. Dan ini juga dinakal oleh Ibnu Abdul Bar an Ashabit Tarikh. Mereka mengatakan bahwa ini riwayat yang sahih, bahwa Nabi lahir tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Adapun pendapat yang paling masyhur yaitu beliau lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Antum hafalkan saja. Kapan
tanggal lahir Nabi yang paling masyhur? 12 Rabiul. Kapan tanggal lahir Nabi yang riwayatnya mendekati sahih? 8 Rabiul Awal. Nanti kita akan tunjang dengan beberapa dalil-dalil pendukung. Istamir, tafadhal. لكن هذا المشهور الثاني عشر في يوم الاثنين طلوع الفجر ووافق 20 من نيسان وقبله حيضا به حالا. Hasbuk, jazakumullah khair. Nah, ini pendapat yang mendukung bahwa beliau lahir di tanggal 8 Rabiul Awal. Pertama, An-Nadhim mengatakan lakin namal masyhuru tsani asyrihi. Tapi yang paling masyhur itu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Antum tahu nggak kenapa tanggal lahir Nabi berbeda-beda? Ada riwayat yang berbeda-beda dan sulit untuk membedakan mana yang sahih, mana yang tidak. Bahkan yang 8 Rabiul Awal juga secara sanadnya tidak begitu terlalu kuat, tapi itu yang paling kuat. Mengapa ulama banyak berbeda pendapat tentang tanggal lahir Nabi? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Nah, kalau awal Nabi Muhammad itu gak terlalu diperhatikan. Kayak awalnya kayak Nabi Muhammad tuh kayak manusia biasa, tapi akhirnya jadi seorang nabi. jawabannya apa? Al-Hakam, Al-Ashrah. Barakallahu fiik. Ta'al ya Habib. Jazakallahu khair. Syukran. Jawabannya apa? Khalas, sabaqtum masmuk Muhammad Ihsan. Sabaqaka Muhammad Ihsan. Insyaallah as-soal alladhi ati. Jawaban beliau, karena tanggal lahir Nabi ini tidak dianggap penting oleh pendahulu kita. Salaful ummah tidak terlalu memperhatikan kapan tanggal lahir Nabi. Kenapa? Karena tidak ada ibadah khusus di sana. Betul. Maka dari itu mereka tidak terlalu memandang penting tanggal lahir Nabi. Jadi ada khilafnya banyak. Beda dengan hari lahir Nabi. Adapun hari lahir Nabi, di sini Nadhim mengatakan fi yaumil itsnain tulu al-fajri. Hari apa? Hari Senin ketika terbit fajar subuh berarti lahirnya. Mengapa hari Senin menjadi hari yang diketahui oleh banyak orang bahwa itu adalah hari Nabi, hari lahir Nabi? Jawabannya karena Nabi sendiri yang meriwayatkan hadis ketika ditanya oleh para sahabat, hari Senin adalah hari lahir beliau dan beliau senang untuk berpuasa di hari tersebut. Selain hari tersebut adalah hari dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari apa? Selasa. Hari ini sudah hari As-Sulasa. Menurut apa? Ya, menurut Masehi masih hari Senin, tapi menurut hitungan Hijriyah hari ini sudah As-Sulasa. Diakhiri dengan apa? Dengan ghurub asy-syams. Ya, terbenamnya matahari. Berarti hari tadi bagi yang saum, Masya Allah, barakallahu fiik, semoga istiqomah, semoga diterima pahalanya. Tapi jangan telat ke masjid. Itu adalah praktek antum, usaha antum mendekatkan diri kepada Allah supaya bertemu Rasulullah di surga. Karena Rasul suka puasa Senin, maka kita juga upayakan puasa Senin. Itu membiasakan, apalagi sekarang bulan Sya'ban, menjelang Ramadan, dibiasakan berpuasa, dibiasakan ngaji. Dimulai dari ngaji dari sekarang. Ya, mulai ngaji khusus. Maksudnya apa? Tilawah yang mau kita rutinkan sampai Ramadan. Ya, mulai lagi dari awal. Syukur-syukur kalau misalnya antum sudah punya kebiasaan hal tersebut. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita. Kenapa terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat di antara para ulama tentang tanggal lahir Nabi? Karena para ulama di zaman itu, di zaman dulu tidak begitu memandang penting tanggal tersebut. Mengapa? Karena tidak ada ibadah khusus di sana. Beda ceritanya dengan hari lahir Nabi. Kapan hari lahir Nabi? Hari Senin.
Kapan waktunya? Menjelang subuh ketika fajar menyingsing. Wa wafaqal 20 min Naisana wa qablahu hinu abihi hana. Dan ini bertepatan pada tanggal 20 min Naisana, 20 bulan Naisana. 20 bulan Naisana ini ana coba baca tadi. Naisana ini salah satu bulan yang dipakai oleh bangsa Persia. Kan tanggal yang sekarang dipakai itu tanggal yang dipakai oleh Romawi. Apa Gregorian apa? Ini tanggal kalendermu apa namanya? Gregorian atau apa? Iya. Ada versi lain nggak? Apa? Nggak tahu, itu anak IPA kan? Nggak boleh. Oh enggak itu. Oh, absyir. Kelas 11 mana katanya belajar? Kalender ada berapa jenis? Gregorian bener nggak anak? Anak takut salah. Ada jenis satu lagi apa? Menurut perhitungan siapa gitu. Nah, Naisana ini menurut perhitungan ulamanya Persia saat itu. Kalau saat itu anak tulis, jadi Naisana ini bertepatan kalau dengan penanggalan Gregorian, semoga anak nggak salah sebut, itu bulan April. Jadi tanggal 20 April di tahun itu. Dan ini diperkuat oleh beberapa ulama, diantaranya Muhammad Basha Al-Falaki. Muhammad Basha mengatakan setelah dihitung ada ilmunya, namanya ilmu falak, menyamakan antara tanggal Masehi dengan tanggal Hijriah. Jadi setelah dihitung, ini Akhil Habib, siapa namanya? Nah, siapa namamu? Kum. Tuh berdiri. Sebelahnya juga Kum. Nah. Iya Kum. Khalas Kum. Setelah dihitung di tanggal tersebut, di tanggal 20 Naisana ini yang paling cocok yaitu tanggal 8 Rabiul Awal. Ini memperkuat bahwa 8 Rabiul Awal ini selain sanadnya kuat, ternyata dari segi penghitungan falak juga kuat. Kalau di sini menurut beliau pada tahun 571 Masehi. Berarti 571 tahun setelah ditetapkannya tahun Masehi. Tahun Masehi kalau nggak salah ditetapkan ketika Nabi Isa alaihissalam masih ada. Entah ketika Nabi Isa diangkat ke langit, atau ketika Nabi Isa masih hidup, atau ketika Nabi Isa lahir, ana nggak tahu. Tapi al-muhim berarti sudah lewat 500 tahun lebih sejak syariatnya Nabi Isa menuju kelahiran Nabi Muhammad SAW. Isya jam berapa? Isya jam 3. Biasanya Isya selesai atau biasanya gimana? Azan selesai. Taib absyir. Jadi alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang kitab yang dimaksud, yaitu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Hali Ashrafil Bariyah. Penulisnya siapa? Ali Ibn Muhammad Ibn Abil Izzi Al-Hanafi rahmatullah alaih. Meninggal tahun berapa? 2 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 14 kurang 7 berapa? 700 tahun yang lalu. Tetap berdiri karena nggak bisa itu. Dan ini dijelaskan oleh Syekh kami Muhammad Iwaji. Beliau Ustadz Doktor di Kuliatul Tarikh, Qismi Tarikh di Jamiah Islamiyah. Dan kita sudah baca sampai manzumah nomor berapa? Nomor berapa? 5, 6. Ya, sampai nomor 5, bahwa Nabi lahir di tanggal yang banyak khilafnya para ulama. Ada 2 pendapat yang paling kuat, pendapat tanggal 8 dan yang paling masyhur tanggal 12. Kenapa para ulama berbeda pendapat tentang ini? Karena tidak ada ibadah yang khusus di tanggal ini. Adapun hari lahirnya muttafaq hari Senin, karena Nabi SAW mempraktekkan itu, puasa sunnah setiap hari, dan hari Senin juga hari dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bertepatan di tanggal Masehi, tanggal berapa?
20 bulan Naisana. Naisan. Kalau menurut beliau, menurut Muhammad Basya, Naisana itu bertepatan pada bulan April. Naisana ini apa Naisana? Penanggalan Masehi menurut perhitungan Persia. Persia masih ada nggak sekarang? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kerajaannya mungkin ya ada sisa-sisanya, tapi sudah tidak ada. Pada tahun berapa? 571 Masehi bertepatan di tahun Gajah. Wa qablahu hinu abuhu Hana. Sebelum Nabi lahir, ayahnya meninggal. Jadi Nabi lahir, ayahnya ada atau enggak? Inilah namanya puncak keyatiman. Kata para ulama mengatakan bahwa Nabi itu berada pada puncak keyatiman. Mengapa? Karena ketika lahir abinya udah nggak ada. Dan seberat-berat ujian adalah ujian para nabi. Wallahu a'lam. Tapi ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Bagi yang menginginkan matan dari kitab ini, silahkan tasjil namanya, daftarkan namanya ke Qism Ibadah. Sesuai dengan ketentuan Qism Ibadah dikasih berapa hari waktu. Nanti setelah itu kasih kepada kami akan coba printkan insyaallah. Lewat dari tasjilnya Qism Ibadah berarti antum yang berusaha sendiri. Cukup fikum soal ya syabab. Ada yang menanyakan? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.